Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang pada Bapak Andreas selaku dosen pembimbing 1. Selamat siang pada Bapak Arto selaku dosen pembimbing 2. Selamat siang pada Bu Esti dan Pak Arif Ranu selaku penguji sidang tugas akhir 2020. Sebelumnya kita patut bersyukur masih diberi kesehatan jasmani dan rohani untuk bekerja dan beraktivitas dengan lancar seperti biasa. Perkenalkan, nama saya Kevin Agung Wicaksana, mahasiswa Universitas Negeri 11 Maret Surakarta, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Prodi S1 Desain Komunikasi Visual, dengan NIM C0716-033, yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan naskah konsep perancangan desain untuk pelaksanaan ujian sidang tugas akhir daring 2020 dengan judul Perancangan Visual Branding Kota Kediri sebagai Destinasi Wisata melalui Media Komunikasi Visual. Tanpa berlama-lama, langsung saja mulai. Selanjutnya, latar belakang. Latar belakang dari perancangan ini adalah selama ini Kota Kediri kurang banyak dilirik oleh para traveler maupun wisatawan. Karena kalah pamor dengan kota besar, yakni Surabaya, Malang, Banyuwangi, dan kota-kota lainnya. Namun dalam perkembangannya, objek destinasi wisata di Kota Kediri kurang memahami adanya visual branding. Untuk itu, diperlukan adanya penambahan unsur desain pada visual branding dengan sentuhan desain komunikasi visual yang akan dapat mendukung kesuksesan dan inovasi dalam sebuah perancangan media komunikasi visual guna memperbaiki dan menarik wisatawan kembali datang ke Kediri. Selanjutnya, objek riset. Objek riset dari perancang ini adalah Kota Kediri dan Kabupaten Kediri, pastinya di bidang pariwisata. Data dalam bentuk verbal yang terpercaya atau narasumber yang bersangkutan atau data yang diperoleh secara langsung melalui informan dari penelitian ini adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Kota Kediri dan Kota Kediri. Jenis data dan sumber data. Jenis data dan sumber data ada 3: wawancara, observasi, dokumen, dan arsip. Wawancara dilakukan secara mendalam pada informan atau narasumber. Dikarenakan pembuatan perancangan ini di tengah masa pandemi COVID-19, pembuatan perancangan ini hanya sebatas mencari data sebuah dokumen yang diperlukan. Observasi, data-data yang diperlukan dapat diperoleh dari pengamatan langsung terhadap potensi wisata yang terdapat di Kota Kediri maupun kabupaten, beserta keunggulannya. Dokumen dan arsip. Dokumen atau arsip merupakan sumber data yang penting dalam penelitian kualitatif. Dokumen foto dan juga arsip sejarah lokasi tempat wisata dan referensi diambil dari literatur-literatur yang relevan guna dapat dijadikan sebagai pedoman visualisasi karya yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Next. Tujuan dari perancangan ini, yang pastinya merancang visual branding yang menarik, komunikatif, dan memilih desain visual branding yang tepat dan efektif, sehingga masyarakat mengetahui karakteristik dari Kota Kediri. Target audiensnya sesuai dengan riset data yang dilakukan sebelumnya. Dari segmentasi demografi, semua kalangan mau laki-laki maupun perempuan dengan kondisi ekonomi menengah ke atas yang mampu memahami desain dengan mengikuti perkembangan zaman. Segmentasi geografi yang pastinya lokasi Jawa Timur dan Karesidenan Kediri. Selanjutnya, konsep perancangan. Konsep perancangan dari naskah ini, perancangan visual branding dilakukan dengan cara memperkenalkan potensi-potensi wisata yang ada di Kabupaten Kediri maupun Kota Kediri. Untuk itu, dengan mengadakan sebuah pameran wisata yang menawarkan semua wisata yang ada di Kediri, dengan adanya pameran wisata tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengunjung yang datang di Kediri. Strategi kreatif. Strategi kreatif yang dilakukan ada 3: informasional, emosional, dan image. Informasional dimaksudkan
Pesan-pesan yang disampaikan pada masyarakat luas berupa fakta-fakta, yaitu informasi tentang wisata yang ada di Kediri. Yang kedua, emosional. Emosional yang dimaksudkan misalnya seperti melihat wisata alam yang ada di Kediri. Dengan melihat keindahan alam, orang akan merasakan kenyamanan. Yang ketiga, image. Image di sini dimaksudkan adalah dengan desain wisata yang baik dan tepat, yang komunikatif sehingga dapat diingat oleh semua orang. Selanjutnya, standar visual yang digunakan dalam perancangan ini, warna dan tipografi. Warna merupakan pelengkap gambar serta mewakili suasana kejiwaan desainer dalam berkomunikasi. Warna merupakan unsur penting dalam mengkomunikasikan atau memberi informasi kepada calon konsumen, calon wisatawan tentang produk atau jasa yang ditawarkan dalam sebuah visual branding dalam perancangan ini. Warna yang digunakan adalah warna ungu dengan gradasinya dan warna hitam dengan gradasinya. Ungu dimaksudkan adalah memiliki arti kekayaan, karakteristik dari kota Kediri tersebut. Hitam, memilih warna hitam dalam perancangan ini adalah dimasukkan karena hitam memiliki sebuah makna yang simple, estetik, dan dapat dipasangkan dengan warna-warna yang lain. Font yang digunakan dalam perancangan ini adalah font Helvetica dan Montserrat. Font yang termasuk dalam jenis sans serif yang model hurufnya ketebalannya sama dan tidak memiliki kait ini sifatnya yang resmi, namun dapat diaplikasikan pada media yang cenderung kreatif. Selain itu, font ini terkesan modern dan estetik. Kemenarikan sesuai dengan tipenya, namun tidak mengesampingkan fungsi utama, yaitu keterbacaan. Selanjutnya, media utama dari perancangan ini. Media utama dari perancangan ini adalah grafik standar manual. Seperti ini contoh dari karya media utama dari perancangan ini. Grafik standar manual ini adalah sebuah pedoman sebagai media acuan atau menstandarisasi identitas yang telah dibuat untuk menjaga konsistensi identitas dari logo tersebut, logo Visit Kediri, agar tetap tampil baik dan tidak salah dalam penempatannya pada berbagai media branding. Desain buku ini pun dibuat simpel, seperti yang dilihat, sesimpel mungkin agar mudah dibaca, dan yang terpenting pesan yang disampaikan dapat tersampaikan dengan baik dan secara komunikatif. Selanjutnya, makna logo tersebut, makna dari logo Visit Kediri adalah janji pariwisata Kediri kepada Indonesia. Kata visit sendiri mengandung makna bahwa inilah atau mengunjungi. Maksudnya adalah singgahlah ke Kediri untuk menikmati atau mendatangi Kediri yang kaya dengan ketakjuban dari aspek budaya, sejarah, maupun alamnya, yang menjanjikan dengan pengalaman baru yang menyenangkan bagi para wisatawan. Gelombang berwarna ungu dari logo Visit Kediri adalah aliran Sungai Berantas yang besar dan airnya tidak pernah surut sepanjang masa, seperti Kediri yang tidak pernah larut dan selalu besar untuk mengikuti perkembangan zaman. Selanjutnya, next, buku petunjuk ini adalah inti esensial untuk membangun brand dengan kepedulian dan sangat penting untuk dibaca agar dapat memahami cara mengkomunikasi brand dari Visit Kediri tersebut. Next, media pendukung. Kita masuk ke media pendukung. Media pendukung dari perancangan ini adalah yang pertama, katalog. Katalog adalah daftar koleksi sebuah pusat komunikasi atau beberapa pusat komunikasi yang disusun menurut sistem tertentu. Book guide ini atau katalog Visit Kediri ini nantinya berisi semua hal tentang Visit Kediri. Elemen yang masuk berupa foto-foto wisata yang ada di Kediri maupun Kabupaten Kediri, logo Visit Kediri, dan keterangan tentang wisata yang ada. Katalog ini dibuat dengan
ukuran A4 29,7 kali 21 cm dengan finishing cetak digital di atas kertas art paper 120 gram. Selanjutnya, media pendukung yang kedua. Media pendukung dari Visit Kediri yang kedua adalah poster. Poster sudah lama digunakan dalam media promosi di dunia desain grafis, dan poster yang akan digunakan dalam perancangan ini menggunakan desain yang simpel, futuristik, berkarakter, sehingga dapat menarik bagi yang melihatnya. Poster dipilih karena lebih ringkas dan bisa disebar dengan mudah untuk memberitahukan para khalayak umum kalau akan ada sebuah pameran wisata. Poster digunakan sebagai media pendukung publikasi. Poster Visit Kediri ini berisi foto wisata, informasi wisata bahwa wisata tersebut ada di Kediri. Poster ini dibuat dengan ukuran A3, cetak A3 29,7 kali 42 cm dengan finishing cetak digital di atas kertas art paper 150 gram. Selanjutnya, media pendukung billboard. Billboard adalah bentuk poster dengan ukuran yang cukup lebar, besar, yang diletakkan tinggi di tempat tertentu yang ramai dilalui orang. Papan reklame besar ini, billboard ini, dipilih karena sangat efektif dalam melakukan sebuah promosi. Tepatnya berada di keramaian atau jalan utama. Dengan adanya papan reklame ini dimaksudkan agar mampu menarik pengguna jalan untuk membaca ataupun sekedar melihat saja. Billboard perancangan ini dibuat dengan ukuran 5 kali 10 meter atau 500 cm kali 1000 cm dengan finishing cetak di atas berbahan media MMT. Selanjutnya, media pendukung selanjutnya adalah explainer. Explainer dipilih karena dapat memuat informasi tentang wisata Kediri pada saat pameran berlangsung, pada saat pameran budaya-budaya event-event saat berlangsung, sehingga para wisatawan dapat membaca informasi yang ada dalam explainer tersebut. Explainer digunakan sebagai media pendukung publikasi. Explainer Visit Kediri ini berisi foto dan informasi wisata. Explainer dibuat dengan ukuran 60 kali 160 cm dengan finishing cetak digital di atas MMT. Media pendukung selanjutnya adalah merchandise. Terdiri dari t-shirt, tote bag, mug, pin, dan stiker. Merchandise tersebut merupakan media pendukung dari Visit Kediri. Selain memiliki nilai guna jika dipakai oleh pemiliknya, secara tidak langsung merchandise ini akan mempromosikan Visit Kediri. T-shirt dibuat dengan ukuran S, M, L, XL, all size dengan finishing cetak sablon di atas kain katun combat. Tote bag dibuat dengan ukuran 25 kali 35 cm dengan finishing cetak sablon di atas kain kanvas. Mug dibuat dengan ukuran standar mug coffee 8 kali 20 cm melingkar dengan finishing cetak di atas bahan keramik gelas. Pin dibuat dengan ukuran diameter 4 kali 4 cm dengan laminasi glossy. Dan selanjutnya stiker dibuat dengan ukuran 5 kali 10 cm dengan finishing cetak di atas kertas vinil dengan laminasi glossy. Selanjutnya, stationery set dari Visit Kediri, yakni merupakan media yang dibutuhkan kantor, baik itu untuk keperluan surat menyurat, untuk menulis memo. Stationery set ini dibuat Visit Kediri yaitu kertas surat, ada stempel dan amplop sendiri. Selanjutnya, yang terakhir, Instagram Ads. Instagram Ads dipilih karena mudah digunakan dan sering digunakan oleh masyarakat di zaman sekarang ini, zaman yang modern ini. Akun Instagram ini nantinya akan menampilkan
konten-konten gambar berupa informasi seputar visit Kediri maupun destinasi wisata yang ada di Kediri. Begitu juga manfaat dari ads sendiri. Kurang lebih seperti ini. Kontennya berisi foto-foto destinasi wisata. Selanjutnya, kesimpulan dari perancangan ini adalah wisata yang ada di Kediri memiliki potensi yang menjanjikan dengan cara meningkatkan promosi yang ada dan mengemas ulang atau dengan mengikuti perkembangan zaman, sehingga diharapkan mampu berkembang menjadi besar dan menjadi pilihan utama destinasi wisata khususnya di Jawa Timur. Dengan media yang ditetapkan sehingga masyarakat luas bisa berkunjung dan mendapatkan informasi dari perancangan ini. Sarannya, dari permasalahan yang dihadapi Kediri adalah kurangnya promosi wisata yang ada di Kediri. Dengan hal itu, maka seharusnya pihak terkait dari Dinas Pariwisata Kota Kediri maupun pemerintah Kota Kediri harus melakukan kerjasama dengan pihak lain atau mungkin sponsor untuk mempromosikan wisata yang ada di Kediri dan mematangkan sebuah proyek atau branding wisata itu sendiri. Sekian presentasi naskah konsep perancangan desain untuk ujian sidang tugas akhir daring 2020 dari saya. Semoga perancangan ini dapat terrealisasikan dan pastinya bermanfaat bagi semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.